Elsa, kali ini akan saya bahas. Ternyata di Telegram ini sampai detik ini ya, ini termasuk saham yang banyak di request. Jadi akan saya bahas di video kali ini tentang Elsa, dan kebetulan minggu ini itu ada come dividennya. Satu itu, yang kedua juga labanya terus naik. Nah, bagaimana prospek kedepannya dan apa yang membuat perusahaan ini naik terus labanya? Saya ulas di video kali ini tentang Elsa. Check this out. Nah, di mana di sini tuh banyak yang tanya ya di channel Telegram. Silahkan join aja for free ya, ini ya, for free di channel Telegram. Di komentar di YouTube banyak yang minta dibahas LPLI, lalu BSBK, ada PNGO, terus TAPG, Elsa, terus POWR. Nah, saya bikin polling aja lah buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pengennya apa, ada yang serah kita mau apa. Nah, Elsa lah. Dan secara saya lihat ya, dari semua ini sekilas saya lihat ini Elsa ini menarik ya. Elsa ini salah satu yang menarik dibandingkan yang lainnya. Yang lainnya mungkin ada yang menarik. Contoh POWR nih, salah satu emiten yang menurut saya sedikit beda ya bisnisnya ya. Sedikit beda daripada yang lainnya. Ini kan bisnisnya hampir mirip dengan PLN, cuman dia kan segmennya ya banyak ke industri ya. Banyak ke industri dan ini oke. Udah menutup kemungkinan jelek juga. Dan ini mungkin dibahas nanti nextnya. Oke. Nah, yang jelas di ini saya akan bahas Elsa gitu. Oke, silakan join ke channel Telegram. Di sini juga saya dan tim sering kali membagikan ya info-info sama apa yang menarik. Nah, di minggu kemarin kita sudah cuan 2 digit sorry, ada TNCA match deal 17,3, lalu match ada 10,5, TNCA bahkan 30% something ya. Jadi congratulations yang ikutan. Saya masih ada Mari, saya masih ada Bes, saya masih ada Astri, dan apalagi yang saya masih, silahkan saya simak aja di video di Telegram. Dan semua yang saya dan tim share di sini itu tidak semua kita beli karena keterbatasan dana tentunya, dan juga kalau terlalu banyak nanti portonya nggak growth ya gitu. MNCN ini juga oke. Itu kita langsung ulas saja tentang Elsa. Oke, kita teknikalnya dulu. Nah, di sini saya akan bahas beberapa ya. Dividennya tuh 25,9. Saya tag ini tanggal 11 atau hari Minggu. Hari Minggu loh saya bikin video ini, hari Minggu 25,9. Kita bandingkan dengan harga penutupan hari Jumat ya, 344 kali 100. 7,52% atau 7,53. Ini menurut saya termasuk gede ya dibandingkan dividen dari perusahaan-perusahaan rata-rata di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini termasuk jumbo besarnya dividen. Kalau lihat dari labanya sendiri itu naik 3 digit. Naik 3 kalinya. Di 2021 itu 109 M, di 2022 itu 378 M. Nah, ini mungkin salah satu alasannya kenapa mereka berani membagikan dividen yang besar. Terus saat saya take video ini, PI-nya tuh berada di 6, PBV-nya ada di angka 0,9. Jadi ini termasuk murah. Secara year to date atau sejak awal tahun, perusahaan ini sudah naik 8,18. Kalau kita turunkan sampai 5 tahun, itu di angka minus 14%. 1 tahun naik 4% dan 3 tahun sudah naik 53,57. Nah, titik peak rendahnya kan di 2020 sih untuk Elsa ini. Udah tahu ya dividennya gede. Come date-nya itu di tanggal, bentar saya lupa ya. Come date-nya itu di tanggal 14. 14 itu berarti hari Rabu. Hari Rabu, ex date-nya 15 karena dividennya termasuk jumbo, ex-date-nya besar kemungkinan akan diturunkan gitu. Nah, ini besar kemungkinan dia akan naik dulu. Nah, kalau lihat candle di hari Jumat yang seperti ini, doji, tidak menutup kemungkinan nanti di hari Senin ini turun dulu. Hari Selasa dia naik karena come date, terus dia turun lagi. Kemungkinan seperti itu ya. Nah, ini di ex-date-nya ya. Saya tuh kasih tanda ex-date-nya tanggal 14 berarti nggak usah lah, pokoknya turun lagi di tanggal 14 itu ya proyeksi saya. Nah, ini kan nanti tayang jam berapa ya, jam 7 ya, jam 7, setengah 7 mungkin video ini tayang di Senin.
Jadi candle hari Senin ini udah kebentuk ya. Sedangkan saya take video ini kan di hari Minggu. Apakah benar turun di hari Senin? Kita lihat saja nanti. Tuh. Nah, kalau melihat menurut saya ya, Elsa ini secara teknikal ya, selagi dia kuat di 340 ini oke. Ini oke. Ditambah kalau kita lihat ya harga minyak dunia di 2002 titik terendah tadi kan harganya kan titik terendahnya 2000 dalam 5 tahun terakhir lah. 5 tahun terakhir kan 2020 titik terendahnya. Harganya sendiri titik terendahnya 2020 bahkan dia sampai minus. Oke. Jadi di 2020 itu kita beli minyak mentah itu malah dikasih duit gitu karena penampungannya yang enggak ada gitu. Karena penampungannya yang bukan karena penampungannya enggak ada karena apa? Karena enggak ada demand gitu. Kondisi 2020 kan stop, semuanya tidak ada operasional ya, semuanya ditahan, semuanya lockdown. Jadi nggak ada demand gitu, nggak ada permintaan. Sedangkan supply ini ada terus itu. Nah, bagaimana ini perusahaan-perusahaan atau negara-negara yang bisa mendulang atau bisa dikatakan produksi minyak gitu. Sedangkan storage mereka kan penuh. That's why yang beli minyak pada saat ini tuh minus. Jadi kalian beli malah dikasih duit gitu. Ya. Kondisinya saat ini ya, saat take ini kondisinya ada di 70 per barel kalau nggak salah ya. Satuan dari minyak sendiri. Silakan tulis ya di kolom komentar ya yang lebih paham tentang minyak ya. Dan ini di demand area gitu. Selagi di range di sini aja ya, ini masih ada potensi buat up lagi untuk minyak. Itu sih. Nah, kita ulas terlebih dahulu laporan keuangannya. Oke, ini laporan keuangan kuartal 1 2023. Kasnya naik 2 juta USD, ini dalam jutaan ya, berarti 2 triliun. Sebelumnya 1,6 T. Lalu kita lihat ya, bahkan mereka ada investasi di saham, totalnya 32 M. Kita cek dulu kasnya sendiri, 2 T. Ini paling banyak ada di mana? Di notes 4 berarti. Di notes 4 perusahaan. Oke, kasnya ini. Kas perusahaan ada di bank itu totalnya gede juga ya, 1,8, dan di deposito hanya 260 M. Minor banget. Ini salah satu hal yang enggak saya suka ya. Oke, terus cuman kita compare juga. Sebelum ke compare dengan liabilitas yang saya mau melihat nih, investasi pada sahamnya itu apa sih? Di note 11. Waduh. Salah, itu belum ke copy. Di note 11. Oke. Ini ada di 16% di PT Margaraya Jawa Tol sama Bakti Patra Nusantara. Nominalnya 16,7 sama 10%. Yang paling besar itu yang memberikan pendapatan itu ya si Margaraya Jaya Tol sih. Silakan dicek aja ini perusahaan apa. Oke, itu. Oke, kita lihat ya liabilitasnya terutama yang berbunga. Pinjaman jangka pendek ini 1. Ini bebannya itu sebesar berapa nih? 124 M. Oke, udah bisa ketutup. Dan jangka panjangnya ada utang sukuk 698. Kalau kita total 124.257 ditambah 698.045 adalah 822. Jadi masih bisa ketutup dengan uang kasnya. Jadi which is good. Taruh di mana tadi, di kas pun ya oke lah, tapi terlalu mubazir lah ya menurut saya ya. Lebih baik kan bisa sambil ditaruh di deposito gitu. Ekuitas mereka ya, saldo laba yang belum dicadangkan itu ada 2,9 T. Oke, jadi dengan asumsi utang berbunga mereka bayar 800 M. Jadi masih ada let's say 1 triliun lah ya, 1 triliun uang kas mereka, free cash flow tambah 2,9 T. Jadi 4 triliun lah ya, 4 triliun free cash flow dari mereka dengan market cap 2 triliun 2,5 triliun. Wow, ini termasuk murah sih perusahaan ini. Hanya berdasarkan itu aja sih, uang kasnya aja kita bisa sedikit sudah bisa menyimpulkan lah. Cuman kita lihat lagi. Nah,
dalam saham kan kita tidak hanya bisa melihat ini murah apa enggak, kita juga harus melihat ya prospek kedepannya seperti apa. Oke, saya mau lihat nih apa yang membuat labanya naik kencang di kuartal 1 2023. Kuartal 1 2023 ini naiknya lumayan ya. Naiknya itu sebesar 74M jadi 114 114.915 kurangi 74935 bagi 74935 kali 100. Naiknya 53%, lumayan. Naiknya kencang juga ya. Nah, ini pendapatan nih naik. Pendapatannya naiknya lumayan ya. 3143 190 kurangi 2445441 bagi 2445441 kali 100. Naiknya 28%. Sedangkan beban pokoknya ini naiknya nggak signifikan kayaknya. 2860 902 kurangi 2245349 bagi 2245349 kali 100. Ya, naiknya 18. Jadi pendapatannya naik 20-an% tapi bebannya cuma naik 18. Jadi ini hal yang bagus ya dari perusahaan ya. Terus ininya juga dia nggak naik signifikan banget, beban penjualannya oke juga sih. Beban keuangan, nah ini naik, pendapatan keuangannya dia naik meskipun nominalnya kecil ya, hanya 15M. Kecil lah hitungannya. Ya lumayan sih kalau kita bandingkan dengan net profitnya ya. Net profitnya kan 115 ya. Jadi bisa dikatakan pendapatan keuangan itu persentasenya kalau dibandingkan dengan net profitnya itu sebesar 13%. Oke juga sih. Beban pokok, nggak ada hal yang sangat signifikan ya. Yang signifikan ya ini pendapatan keuangannya. Sebelumnya hanya 5T loh, sekarang jadi 15T kalau kita cek ya. Nah, apalagi kalau perusahaan bisa naruh tadi di deposito, wah pendapatan keuangannya bisa makin tinggi lagi nih. Ya itu sih, itu yang menurut saya disayangkan ya. Cuman kan pasti ada strategi dari perusahaan, kenapa kok kasnya terlalu besar gitu. Nah, saya mau cek nih di pendapatannya sendiri, apa sih yang membuat mereka naiknya luar biasa ya. 50% loh pendapatannya sendiri. Pendapatannya 50%. Kalau kita cek di note berapa nih? Oke, nah ini pendapatannya jasa distribusi logistik energi. Wow, itu naik banget ya. Jadi 655M, sebelumnya 400. Jasa hulu migas terintegrasinya cuman ya kecil lah ya. Ini yang pihak ketiga ya. Terus penunjang migasnya turun bahkan. Jasa distribusi logistik energi untuk berelasinya naik. Kalau yang berelasi ini pasti naik semua karena ada hubungannya. Tapi kalau yang pihak ketiga ini bagus sih. Bagus. Dan ini bisa dikatakan pendapatan di atas 10% ini adalah perusahaan itu sendiri lah ya, bisa dikatakan, yaitu Pertamina Patraniaga, lalu Pertamina Hulu Indonesia, Pertamina Hulu Rokan gitu. Kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian cek di profil dari perusahaan Elnusa ini atau Elsa ini, itu kan pengendalinya itu kan publik 48%, sisanya adalah Pertamina Hulu Energi. Jadi ini bisa dikatakan BUMN gitu. Nah, melihat hal tersebut dan kondisi harga oil masih dan sekarang ada di posisi demand, terus kondisinya deket bentar lagi itu ada winter juga ya di Eropa ya. Kita mau lihat ya winter Eropa tuh kapan sih? Winter Eropa kapan? Nah, winter Eropa tuh di Desember sampai Maret 2024, di akhir lah ya. Sedangkan ini tengah tahun. Jadi nanti kita lihat ya laba mereka di akhir di deket-deket ya di kuartal keempat lah, 3 dan 4. Nah, ini terlihat jelas ya di 2021 dan 2022 laba dari Elnusa di kuartal 4 tuh gila-gila banget, 71, 87 gitu. Nah, kita mau lihat lagi nih kondisi sekarang itu kan secara makro juga berpengaruh ya, yaitu adanya perang Rusia dengan Ukraina juga ya, dimana Rusia ini kan salah satu pemasok migas sendiri ya. Sedangkan kalau dia berhentikan, nah Eropa kan butuh nih pemasok yang namanya ya itu sendiri ya, minyak itu sendiri, gas itu sendiri, LNG itu sendiri. Nah, itu dari mana sih
Nah, apakah di sini adalah momentum untuk si perusahaan pemerintah BUMN untuk bisa ekspor? Nah, itu akan menjadi tantangan itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Jadi prospek komoditas untuk oil sendiri menurut saya, in my opinion, ini menarik sih. Saya malah berkebalikan dengan kondisi si coal itu sendiri. Coal menurut saya party is over lah ya untuk 2023 menurut saya ya, in my opinion ya. Sambil kita lihat ya kuartal keduanya bagaimana, kalau masih bisa growth lagi dibandingkan kuartal 1 ya, khususnya ya untuk batu bara, kalau bisa growth lagi bukan tidak mungkin 2022 bisa tercapai, melampaui. Kuncinya di kuartal kedua, tetapi sampai sekarang saya masih merasa ya party is over. Nah, kebalikannya, sedangkan oil ini menurut saya masih bisa sih, cuman tidak bisa se-up gede kenceng si coal itu sendiri sih, menurut saya seperti itu. Jadi ditambah ini tadi ya, secara teknikal pun ya oke aja nih perusahaan Elsa. Jadi itu mungkin pembahasan saya tentang Elsa, semoga bermanfaat. Jikalau ada pertanyaan, view atau insight lainnya terutama ya tentang Elsa, silahkan tulis di kolom komentar, atau mau request sama apa yang dibahas bisa tulis juga di kolom komentar. Mungkin itu saya minta maaf jikalau banyak kekurangan dalam penyampaian, dan mohon dikoreksi juga. Kita dengan terbuka, saya dan tim juga menerima apapun itu masukannya, silahkan tulis aja kolom komentar. Dan bagi yang pengen curhat atau cerita, bisa juga kok email for free buat teman-teman Bapak Ibu sekalian. Linknya emailnya ada di deskripsi. Itu aja untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.